Oke, selamat datang di Podme Podcast Milenial bareng aku Niki Andri Pratama. Sekarang ada tamu nih, tamu penting. Tamu tak diundang guys. Diundang. Ya. Tamu diundang ini ada Mas Rizko Wardi LPDP. LPDP, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mas ya. Aku kenal Mas Rizko ini setelah persiapan preparation IELTS ya. Iya, di UM, di Balai Bahasa. Balai Bahasa. Sekarang udah jadi awardee semua. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi berkat perjuangan yang Iya. Membuat gila guys ya. Ceritanya sangat mengerikan nih. Mengerikan. Jadi scholarship Banten ke Surabaya bareng, terus lihat EHF bareng ya. Iya. Okay. Dan Mas Andre kebetulan disambi diputus disambi ditinggal. Iya. Oke, sekarang mungkin Mas Rizko bisa perkenalan dulu, terus memperkenalkan LPDP itu apa. Oh iya. Soalnya banyak orang udah tahu LPDP. Mungkin dari Mas Rizko sendiri LPDP itu apa? Oh iya. Ya, oke, selamat malam guys. Perkenalkan, nama saya Rizko. Lulusan kampus nggak bagus-bagus amat sih Mas. UIN Malang. Nah, tapi sebelum itu pernah di Jerman di Philips Universität Marburg kalau tahu. Nah, itu tapi nggak beasiswa. Nggak apa-apa Mas, penting iya, Jerman. Jerman. Nah, soalnya waktu itu pertimbanganku kuliahnya nggak bayar, cuma aja biaya hidupnya yang mahal. Dan itu kebetulan karena masih terkendala finansial, hanya balik ke sini ke UIN. Nah, maka dari itu karena ngutang ijazah Jerman ke FSMS ya. Ke ayah saya, jadi saya akhirnya apply LPDP ke Jerman. Alhamdulillah keterima. Alhamdulillah keterima. Hebat. Semoga bisa menjadi inspirasi. Banyak orang ya. Soalnya kan banyak orang yang nggak pede Mas. Iya benar. Nah, saya ini di UIN ini hampir DO gitu loh. Waduh. Hampir DO. Nah itu setiap mata kuliah itu rawan nggak lulus. Tapi alhamdulillah dengan keyakinan bisa lah tembus LPDP, siapapun bisa saya rasa. Benar. Dengan optimis. Benar. Nah, sedangkan LPDP sendiri itu adalah lembaga pengelola dana keuangan. Ini lembaga tersendiri dari beasiswa ya. Beasiswa cuma anak cabangnya dari LPDP. Nah, LPDP ini adalah pengelola dana keuangan yang itu ditujukan untuk mencetak pemimpin-pemimpin generasi masa datang, leader-leader baru. Dan untuk membentuk riset Indonesia ini lebih baik untuk menyelesaikan masalah. Jadi dia itu mengembangkan SDM dengan cara memberikan biaya pendidikan dan riset, pendanaan riset. Jadi gitu. Pendidikan, biaya pendidikan sama biaya riset. Iya. Buat mengembangin riset di Indonesia. Iya. Oke. Betul. Terus beasiswa LPDP kan ada banyak nih, ada afirmasi, terus ada luar negeri. Mungkin bisa dijelasin dikit aja. Nah, kalau ini kan sebenarnya tapi saya nggak mewakili LPDP ya, jadi cuma sharing aja. Ini saya carikan info validnya. Iya. Jadi tiap tahun LPDP itu beda. Oh beda tiap tahun. Beda. Kalau dulu itu nggak ada santri, sekarang ada santri. Oke. Jadi kalau sementara ini yang terbaru ini ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah kalau saya baca di sini adalah reguler, itu buat umum. Umum. Nah, terus ada yang namanya afirmasi. Afirmasi itu seperti apa Mas? Afirmasi itu kayak buat santri. Oke, santri yang sudah mengabdi tapi ya nggak bisa santri ya tuh. Yang sudah mengabdi. Yang sudah 3 tahun mengabdi menjadi lurah pondok atau ustadz ngajar di sana. Ngajar di pondok, oke. Selain itu afirmasi itu juga alumni bidik misi. Terus keluarga prasejahtera yang berprestasi. Oke, berarti bagus banget ya LPDP ini. Olahraga internasional, seni internasional sama daerah Indonesia Timur. Iya. Dikhususkan ya buat mereka. Terus ada selain reguler afirmasi ada targeted group. Ya, kalau itu targeted group itu orang seperti apa aja Mas yang bisa itu sama mereka? Budi Mas. Siswa unggulan dosen Indonesia. Terus buat PNS TNI Polri. Paham. Sama yang pernah ikut Olimpiade internasional. Wah, ngeri. Nah, berhubung saya bukan semuanya jadi reguler benar. Reguler. Oke.
Mungkin bisa dijelasin Mas, kriteria penerima beasiswa LPDP itu yang mereka cari itu kriteria yang gimana? Apakah cari orang yang nasionalismenya tinggi atau orang yang visioner atau mungkin orang yang baik di bidang non akademik atau seperti apa? Kalau menurut Mas Rizku sendiri nih? Kalau menurut saya, yang pertama kan seleksi ada 3. Nah, pertama kan seleksi berkas, itu ada penilaiannya sendiri. Termasuk akreditasi kampus ada di situ. Waduh. Terus mungkin bobot rekomen dan lain-lain. Dari berkas-berkas kita lah, sertifikat dan lain-lain. Terus kalau udah lolos itu nanti ada yang namanya seleksi berbasis komputer TPA. Nah ini kan TPA. Biasa logika kita diuji. Iya gitu. benar. Nah kalau orangnya lola juga nggak bisa ngerjain kan nggak mau LPDP. Lemot apa? Visinya lemot. Orangnya juga satu. Nah tapi jangan tersinggung kan. Nah terus di SBK itu selain ada TPA sudah ada tes leadership. Wah. Nah ini ada tes leadership nih. Ngeri nih. Tes ini leadership. Diukur kapasitas leadershipnya. Nah, saya nggak tahu gimana orang-orang bisa merangkai soal yang bisa mengukur tingkat leadership orang. Yang jelas kita dites leadership dalam soal itu. Oh, jadi ada tes leadership khusus. Ada soal-soal khusus buat leadership. Melihat leadership orang ini kapasitasnya seperti apa. Gitu. Iya, betul. Terus habis itu ada IC. Nah, IC ini mengukur tingkat kefahaman kita pada berita-berita terkini. Yang paling panas lah ya, berita paling panas. Jadi kayak corona sekarang ya. Nyari orang-orang yang update juga. Iya. Update dan kritis. Update tentang informasi juga kritis juga. Kritisi, benar. Keren sih, keren. Nah, setelah itu lolos, nanti ada wawancara. Aduh. Jadi banyak ya Mas, banyak banget. Wawancara kan kalau diwawancara kan benar-benar kelihatan leadershipnya gimana gitu loh. Iya benar. Nah selain kita kelihatan. Orang PDB cari yang unik, cari yang komunikatif kan, di wawancara itu juga kelihatan. Pasti kelihatan. Visioner. Iya benar. Sama dia kuat nggak sama tekanan gitu. Nah itu. Soalnya kadang killer-killer. Yang mewawancarai. Yang mewawancari killer-killer. Oke, pertanyaan wawancara nih yang paling ngeri nih yang pernah dirasakan waktu wawancara PDP dulu. Bukan sih, tapi ini lebih ngeri punya temanku. Apa itu? Kayak gini, Mas kalau mau ke luar negeri itu IQ-nya harus di atas 200. Wih, ngeri. Nggak sampai segitu. Ayo mau jawab apa? Ayo. Itu yang menjatuhkan kayak itu banyak gitu loh. Oke, tinggal kita aja pinter-pinter jawabnya gimana ya? Iya. Oke, benar. Terus kampus tujuan Mas Rizku nih. Terus kenapa milih kampus itu sama program studi, alasannya ini? Nah ini agak nyeleneh ya. Oke. Nah ini saya milih di Jerman. Yang pertama karena tadi saya utang ijazah Jerman. Iya, karena utang ijazah Jerman ya. Yang kedua karena di Jerman semua kampusnya UKT-nya murah. Itu cuma 1.800.000 di kampus saya. Itu di kurs Indonesia rupiah ya? Di kurs Indonesia rupiah. Wah, murah banget. Murah banget. Jadi untuk mahasiswa yang bonggler ini kalau telat kuliah kan, telat lulus maksudnya. Iya, itu nanti lulus. Sama LPDP suruh biayain sendiri. Nah, kuliahnya suruh biayain sendiri. Iya. Wah. Jaga-jaga kalau misal saya telat 1 semester gitu, masih saya bisa biayain yang itu karena murah. Tapi ya mudah-mudahan nggak molor. Amin. Kebangetan kalau molor. Nah, saya milihnya di TU München. Technische Universität München, ya. Gimana itu bahasa Jerman? Technische Universität München. Oke, itu mantap. Yang nomor 1 di Jerman. Nomor 1 ya? Banyak melahirkan startup ya. Startup. Ya. Oke, itu tentang teknik ya kampusnya ya? Kampus teknik tapi ada jurusan yang semi sosial ya. Oke. Maksudnya pendekatannya interdisipliner. Pendekatan internal. Iya, tapi dia menang jadi kampus paling inovatif lah. Iya, di Jerman ya? Iya, di Jerman. Oke, ngeri. Terus program studinya, Mas? Mungkin program studi saya yang dipilih buat continue masternya nanti di sana. Itu Sustainable Resource Management. Oke. Itu tentang apa tuh? Kira-kira? Sustainable itu kan berkelanjutan. Ya, resource management pengelolaan sumber daya alam. Tapi saya di sini fokus
di pariwisata alam. Di pariwisata ya. Nah, harapan saya kan saya suka di biologi, saya nggak pernah mendengar pelajaran kan ya. Heeh. Cuma suka yang lingkungan. Oh, yang berbau Iya, lingkungan. konservasi lingkungan. Heeh. Nah, harapan saya di sana kan Jerman juga kuliahnya nggak panjang-panjang, 3 hari. Oh. Nah, harapan saya kuliahnya udah pendek, pelajarannya pariwisata gitu. Terus magang Malah jalan-jalan. Jalan-jalan. Tapi itu penting sih, karena pariwisata di Indonesia ini menjadi leading sector. Iya, salah satu leading Ya, sektor ya. salah satu leading sektor yang menjanjikan gitu. Oke, tapi itu kan nggak linear ya sama S1-nya Mas Sisko ya? Nggak linear. Oke, tapi nggak apa-apa diterima kan? Sama Diterima. LPDP, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi nggak apa-apa guys, kalau misalkan S1 kalian nggak linear, Iya. S2-nya yang penting alasannya kuat gitu ya? Kuat, dan LPDP malah nyari orang yang unik. Oh, oke. Orang-orang yang unik itu, asal dia bisa mempertahankan alasannya dan bisa menjamin dia bisa berkontribusi untuk Indonesia, ya mereka pasti mau gitu loh. Nggak masalah gitu Nggak ya? mau kan, dananya besar mau ya. Aduh, Besar apalagi. banget Besar dananya. banget. Iya, oke. Terus setelah S2 nih, apa yang mau dilakuin buat Indonesia? Yang pertama saya pengen buat itu sih di Malang Selatan, kayak Buat ekowisata gitu. ekowisata ya? Ekowisata, karena kan kalau dari penelitian saya nih, nah, meskipun saya nggak masuk kuliah juga kan guys, lumayan sering penelitian gitu. Oke. Ya, berbau lingkungan itu juga Iya, terdamage lah. Maksudnya lingkungan di Malang Selatan itu terdamage ya? udah rentan, udah kayak karena dia menerapkan mass tourism, cuma fokus pada impact ekonominya tanpa memperhatikan lingkungan gitu loh. Oh. Jadi banyak karang yang rusak, Iya, iya. banyak sampah dan nah saya pengen menggagas itu gitu loh, sistem ekowisata, karena kalau nggak di ekosistem wisata nanti kalau pariwisatanya rusak balik lagi gitu loh. Iya. Jadi kan di Malang Selatan adalah salah satu daerah termiskin di Jawa Timur. Oh. Nggak ada pekerjaan kan sana. Iya. Nah, kalau alternatifnya wisata, tapi kalau wisatanya ini nggak berkelanjutan, ya sama aja nanti balik miskin daerahnya sini. Iya, tetap aja ya. Iya. Iya, Kalau di masuk. LPDP sih Masuk. intinya kita bermanfaat, meskipun itu dalam lingkup kecil, Kecil, misal tetangga kita sendiri itu udah diterima sama mereka. Oke, yang penting kita bisa berkontribusi ya Berkontribusi untuk di, masa depan Indonesia di bidang apapun di sesuai bidang apapun, dan terutama di daerah kita sendiri yang tertinggal. daerah tertinggal Iya, sendiri ya. pinggiran Oke. lah. Kan ini Mas Sisko nih, bentar lagi udah teken nih. Oh, Bentar lagi mau nikah nih ya. bentar lagi apa kemarin ya? Bentar lagi udah Iya. udah enak-enak ya. Oh, mantap-mantap ya. Terus rencananya kan mau bawa istri ke sana. Bawa istri. Nah, itu planningnya seperti apa? Kayak di sektor finansial, persiapan finansialnya. Nah, itu mungkin bisa dijelasin dikit nih. Sekalian masukan kan buat aku. Oh iya betul. Nah itu karena kalau yang jomblo gampang mas, maksudnya Yang jomblo gampang ya? dari segi finansial, kalau misal dia jomblo ke sana masih luas gitu loh. Masih luas. Jadi kalau saya dulu pertimbangan, saya juga nggak asal pilih beasiswa. Oke. Jadi benar-benar tak pilih yang kira-kira allowance-nya itu bisa untuk berdua. Bisa untuk berdua sama istri di Berdua sana. sama istri, dan karena saya udah lama di Jerman, saya tahu betul gitu berapa di sana. Berapa? Di sana itu 8 juta gitu. 8. 8 juta untuk satu orang. Wow. Jadi kalau LPDP ngasih 1.100 euro alias 17 juta lebih lah, itu masih cukup. Masih cukup ya? Masih cukup. Masih cukup. Tapi oke. ya di sisi lain kita nggak ngandalin itu gitu loh. Meskipun dari LPDP melarang kita bekerja gitu. Tapi Memang kalau pengennya udah- bekerja. Nanti di sana pengen nyambi bekerja atau? Iya, soalnya kan saya punya istri gitu loh. Iya, Kan nggak enak kalau ngepres. Kalau Pengennya bisa jalan-jalan juga kan Iya, ya sama pengennya istri. jalan-jalan. Honeymoon setiap hari gitu ya. ya masa kalau misal istrinya hamil, masa di kontrakan yang kecil kan nggak enak. Nggak Jadi enak. sewa satu rumah yang besar. Iya, oke. waktu itu akhirnya saya nyambi, kebetulan di trading berjangka Oke. lah. Trading berjangka ya. Berjangka. Soalnya saya cari Mantap, yang bisa mantap. dilakukan di mana saja gitu. Iya, dan nggak mempersulit juga Nggak kan. mempersulit kuliah gitu. Itu Benar. yang penting. Itu yang paling penting ya.
Terus dokumen-dokumen yang disiapkan nih buat apply LPDP itu apa aja sih Mas? Kalau dokumen-dokumen, kalau saya reguler ya, dulu itu ijazah, transkrip, dicatat ya teman-teman ya, ijazah, transkrip, KTP, surat rekomendasi dari dua rekomendasinya, dosen dan garis miring atau tokoh masyarakat. Oke. Terus habis itu ada surat pernyataan. Surat pernyataan dari LPDP itu ya? Dari kita. Oh, dari kita. Ada pernyataan tertentu harus balik dan lain-lain gitu. Kita harus tanda tangani. Oh iya oke. Terus ada IELTS. IELTS berapa minimal? 6,5 ke luar negeri. 6,5 ya teman-teman. Diingat-ingat 6,5. Iya. Terus sama apa ya? Ya itu sih harusnya. Cuma itu aja ya Mas ya. Untuk lebih lengkap bisa ke website LPDP, itu semua buklet lengkap. Oke, nanti tak taruh di deskripsi aja, di kolom deskripsi. Soalnya beda antara reguler dan afirmasi beda gitu. Persyaratannya juga beda. Oke, persyaratannya beda. Terus tips dan trik nih biar lolos beasiswa LPDP buat teman-teman yang lagi ngelihat nih. Oh iya. Jadi kalau beasiswa LPDP yang pertama tentukan tujuan gitu. Tujuannya ya? Tujuan kita mau kemana, mau studi apa, manfaatnya apa gitu. Itu harus digodok benar-benar gitu. Terus selain itu kita juga harus pandai isu-isu terkini gitu. Yang paling terbaru. Ya, terbaru. Nah itu soalnya kenapa penting? Karena sana kita diuji tentang problem solving kita gitu. How to solve that problem. Iya. Jadi kalau ada masalah BPJS defisit, itu solusinya seperti apa? Itu diuji kita. Oke, kalau misalkan sekarang lagi ada seleksi pasti corona solusinya seperti apa gitu ya. Seleksi solusi seperti apa gitu. Gitu ya. Oke. Jadi yang paling terpanas dan paling terbaru. Oke. Selain itu juga banyak ikut grup-grup sih. Grup-grup persiapan banyak. Iya, benar. Iya. Pokoknya jadi scholarship hunter, cari temen yang sefrekuensi kayak kita gitu ya. Nanti ada dipandu lah sama senior-senior yang udah lulus, termasuk saya juga gitu. Oh, Mas juga dipandu ada grup online gitulah. Iya, paham. Terus pertanyaan selanjutnya nih, presentase lolos nih dari keseluruhan, mungkin Mas tahu mungkin. Iya. Presentase lolosnya khusus LN aja deh. Kalau LN reguler dikit Mas ya. Dikit ya? 7% ya. Presentase lulusnya 7%. Presentase lulusnya 7%. Kalau reguler tuh paling banyak yang daftar, tapi presentasi diterimanya paling sedikit. Oh. Iya. Kalau afirmasi itu presentase diterima banyak. Paling besar ya. Paling besar. Karena kalau reguler pendaftarnya juga banyak banget ya. Banyak banget. Oke. Terus beasiswa LPDP nih kan ada yang udah dapat LOE dulu, ada yang belum nih. Nah itu lebih diutamakan yang mana pada proses seleksi Mas? Kalau lebih diutamakan tentunya yang udah dapat LOE. Yang udah dapat LOE ya? Yang udah dapat LOE diutamakan. Tapi teman-teman yang belum nggak usah khawatir karena selama kita bisa mempertahankan argumen dan kita yakin bisa meyakinkan mereka kalau kita bisa dapat LOE. Itu insya Allah peluang besar diterima. Itu ya udahnya. Soalnya kalau dapat LOE juga itu juga dilema Mas nanti. Dilemanya apa nih? Dilemanya karena kalau misal kita udah dapat LOE duluan, misal udah diterima harus masuk di summer semester alias April. April. Nah sementara LPDP pendaftaran beasiswa untuk LN itu di Desember. Pengumumannya Desember. Pengumuman Desember. Wow. Sementara LPDP harus diklat dulu. Waduh, lah itu. Pertanyaannya, LPDP nggak bisa mencairkan dana kalau belum diklat kita. Oh, jadi nggak cair kalau nggak diklat. Kalau kuliah kita April, jadwal diklat kita April. Gimana tabrakan? Nah, sekarang aja udah April Mas. Iya, tapi udah saya belum diklat gitu loh. Karena lockdown nih. Karena lockdown. Nah, itu juga dilema juga. Iya, benar. Tapi Mas Sisku ini masih proses mendapatkan LOE ya? Masih proses mendapatkan LOE. Doanya ya teman-teman, semoga segera dapat LOE-nya nih Mas Sisku. Terus nih, kan ada persyaratan pulang nih.
Setelah lulus S2 nanti harus pulang mengabdi kan ya. Nah itu kalau nggak pulang nih gimana Mas? Apakah boleh? Terus kenyataan di lapangan itu seperti apa sih? Kalau nggak pulang sih nggak boleh hasilnya. Nggak boleh hasilnya. Peraturan terbaru kita harus menetap di Indonesia setidak-tidaknya 2N+1 lah. Oke. Jadi 5 tahun kalau kuliah kita 2 tahun. 5 tahun harus menetap ya. 5 tahun harus mengabdi. menetap. Tapi ya kalau kenyataannya mungkin nggak semua menetap gitu loh. Oke. Karena tidak kan ya semua tahu menetap. sendiri jumlah penerima beasiswa LPDP sangat banyak. Iya, 25.000 lebih lah. Heeh. Sementara staf LPDP-nya dikit. Oke. Jadi nggak mungkin tertracking satu-satu lah. Pasti Iya. di beasiswa manapun pasti ada yang nakal kayak gitu. Pasti ada yang nakal ya. Nggak termonitor kan Nggak ya. termonitor. Benar-benar. Itu pilihan teman-teman sih. Iya. Terus benefit nih yang didapatkan dari beasiswa LPDP nih dalam segi finansialnya Iya, iya. itu berapa? Kalau setiap negara beda-beda Mas. Setiap negara beda-beda ya. Cuma kalau di standar Jerman itu 1.100 euro. 1.100 euro ya. 1.100 euro. Dikursin sendiri, dihitung sendiri berapa itu. Kalau Prancis 1.300. Prancis 1.300. Oh, enak banget. Kalau ya. di Amerika ada yang sampai 2.000 USD. Kalau Amerika 2.000 Iya. US dollar. Wow. New York kayak gitu. Iya, karena capital city-nya ya Iya. mungkin ya. Jadi biaya hidup pasti mahal, Iya, terus kayak rumah-rumah pasti mahal juga kan ya. Itu Sewa-sewa cuma anunya loh. Biaya hidup masih banyak lagi yang kita dapatkan gitu. Apalagi Mas yang didapatkan? Banyak ya, banyak. Banyak. Di bulan pertama aja udah dapat. Bulan pertama kita menginjak di kampus itu dapat sangu selama 3 bulan. Sangu 3 bulan, Terus ada namanya settlement allowance, itu jumlahnya 2 kali lipat sama kayak uang Erasmus, saku sebulan. Iya. Ada juga settlement Settlement allowance. allowance sama ada uang buku. Nah ini yang nggak ada di Erasmus. Nah, itu Uang mungkin udah buku. termasuk. Kayaknya udah Iya. termasuk ya. Kalau di LPDP ada tambahan uang jurnal, Wah, buat publikasi aplikasi itu jurnal sampai internasional ya. sampai berapa puluh juta gitu. Ngeri banget. Tesis sampai 150 juta. Tesisnya sampai 150. 150 Tapi juta. katanya dulu pernah cerita mau tesis di Bali nih sama istri. Waduh, buka kartu ya. Nah, berarti kan kayak 150 juta udah banyak banget kan, cukup banget dan bahkan Iya. lebih kan ya. Bahkan saya berharap meskipun di Bali sangunya Eropa weh. Nah, itu yang harus dicari ya. Itu ya Benar, dicari. Masuk, Sama kalau di LPDP ada uang asuransi lah, itu pasti. Asuransi itu pasti ya. Up to 29 juta per tahun. Oh, Iya. wah, asuransi dapat ya. Asuransi dapat. Jadi benefitnya asuransi juga dapat. Asuransi. Kalau Erasmus nggak dapat. Oh, gitu ya. Mas. Tapi kayaknya udah ditanggung sih. Iya sih. Kayaknya karena surat-suratnya kan kayaknya, tapi nggak tahu. Iya, mudah-mudahan ditanggung. Iya, Tapi mudah-mudahan. jangan sakit Tapi lah. biasanya, wow jangan. Sehat-sehat terus, sehat Sehat-sehat sekarang terus, kan ya. Terus pesan nih buat para teman-teman yang lagi lihat video ini, yang lagi jadi scholarship hunter, lagi ngejar beasiswa LPDP. Oh, iya. Pesannya apa? Pesan-pesan saya sih yang pertama jangan pernah minder ya Mas. Iya, itu kunci emang ya. Kunci. Harus yakin. Nah, semua Harus kan yakin. dari pikiran dulu. Iya, kita dari nggak mindset bakal kita. mencapai sesuatu itu kalau kita nggak pernah terpikir untuk mencapainya gitu atau minder Benar. gitu. Kalau kita minder, mikirnya negatif terus kan, aduh, nggak maju-maju, Iya, nggak malah jadi maju-maju. barrier kita buat ngejar mimpi kita Iya. kan ya, benar. Dan apalagi kalau minder itu apa ya? Kayak durhaka Mas. Nggak bisa Sama durhaka. pencipta kita. Oh bener. Ya. Kalau kita minder kan berarti meragukan penciptaan kan berarti ya. Nah, ya benar. Masa Benar. kita ini produk retur kan nggak mungkin. Kita produk original. Ya. Original, bisa mencapai apapun. Nah, kalau benar. Tuhan saja yakin, masa kita nggak yakin sama diri sendiri? Harus Nah, yakin iya, ya? harus yakin. Harus yakin. Harus yakin. Oke, terus mau tanya nih, penting nggak mendapatkan teman sefrekuensi nih kayak kita nih? Oh, sangat penting. Jadi sama-sama jadi scholarship hunter. Iya. Pentingnya kenapa alasannya? Nah, misal saya ambil studi kasus Mas Andre. Jadi kan Oke. kadang di dalam perjalanan ada cobaan gitu loh. Pasti Entah ada cobaan. secara langsung, Iya. maksudnya berkaitan dengan beasiswa, entah itu nggak diterima atau apa, atau
eksternal, nggak langsung seperti diputus gitu. Kan kita Diputus lagi. Kalau kita sendiri waduh ya nggak lanjut itu Mas nanti. Iya, kalau kita sendirian nggak ada semangat lagi Nggak ya ada buat semangat ngejar. lanjut. Kalau kayak Mas Rizku kan udah dapet LPDP duluan, Iya. jadi aku lebih termotivasi kan. Lebih termotivasi. Akhirnya gitu. aku harus dapet juga Iya. ya. Akhirnya ketemu rezekinya juga kan. Karena kalau ngobrol-ngobrol sama teman sefrekuensi itu ikut semangat gitu. Iya benar. Dan Ikut insya semangat. Allah nasibnya nular gitu. Harus nular. Harus. Pasti itu pasti emang. Jadi pesan buat teman-teman cari teman sefrekuensi ya. Iya. Yang harus itu harus. Bener-bener cari jadi scholarship hunter bareng. Ngerasain susah bareng, Ngerasain susah ngopi, bareng, curhat. ngopi, Nah, iya. itu nikmat itu. Nikmat sekali. Nikmat bener ya. Perjalanannya nikmat. Ya. Iya, sampai akhirnya ketemu rezekinya dua-duanya, Dua-duanya. satu LPDP, satu Erasmus. Nah, nanti ngopi, Ngopi, ya. di Paris ya. Di Eiffel. Di Eiffel. Lesehan itu. Sama istri, Sama istri. sama anak. Sama anak. Oke, setahun lagi ya. Oh kalau anak nggak tahu. Iya, kalau anak nggak tahu ya. Kalau anak lah, aku nikahnya baru nggak tahu kapan. Nah, ya makanya. Masih mau nikah lagi kan. Oke. Mungkin kata-kata motivasi nih dari Mas Rizku buat teman-teman yang lagi lihat video ini apa? Kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi ya. Mm-mm. Intinya kalau saya sih, karena saya mahasiswa bodoh ya. Ya, bukan bodoh. Oh iya. Cuma dablek aja. Kalau menurutku bodoh sama pintar itu nggak ada Mas. Iya, Cuma gitu ya. rajin sama males aja. Males ya. Kalau kita rajin pasti jempol. Iya, pasti jempol. Makanya itu berkaitan dengan ini. Saya kadang prinsipnya gini, lebih baik hari itu nggak ada hasil nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa ya, nggak ada hasil ya? Yang penting nggak boleh nggak ada usaha gitu. Oke, yang penting ada usaha. Yang penting ada usaha karena ya usaha itu yang buat bayar keajaiban kalau kita emang nggak mampu untuk beasiswa. Bener, dan gitu loh. usahanya itu harus benar-benar keras ya. Iya, harus benar-benar keras. Harus benar-benar keras, nggak cuma usaha biasa aja. Iya. Harus dimaksimalin semaksimal Maksimal. mungkin, benar. Nah itu kalau kita usaha udah keras itu nanti insya Allah ditolong lah sama yang maha kuasa gitu. Iya, tinggal the magic ya. The magic. Tinggal magicnya nih magicnya dari gimana. yang maha kuasa, tinggal kita ngamalin, Iya, berdoa gitu. gitu. Oke, jadi itu ya cerita dari Iya. Mas Rizku ya. Semoga Siap. inspiratif. Kesibukan sekarang apa Mas? Nonton sinetron Azab atau? Oh, kok tahu? Pocong meteor. Iya, pocong meteor. Terus dikejar gas 3 kilo. 3 kilo, tukang ngegas itu guys. Nggak logis itu. Kesibukan sekarang. Kesibukan sekarang saya selain nonton vlognya YouTuber Jerman, Oke, ya. saya juga masih bisnis sih. Bisnis ya? Iya. Jadi prepare buat nikah kan ya? Prepare buat nikah dan buat bekal ke sana lah. Amin. Terus tak doain lancar Mas Amin, semuanya amin, ya. amin. Mas Andre juga semoga lancar. Amin ya Allah. Soalnya kita ini dapat beasiswa pas posisi lockdown gini. Posisi lockdown itu Dan bingung itu juga. Bingung juga pasti. Jadi kayak mau mengurus visa juga kesulitan. Dan ini belum ada solusi nih dari virus ini kan. Betul, betul. Dan semoga virus ini segera selesai ya, teman-teman. Selesai. Biar teman-teman juga Normal kembali. normal kembali aktivitasnya, nggak di Soalnya rumah LPDP aja. juga masih ditutup, belum Iya, mau pendaftaran juga dipending ya Mas, ya, dipending. sekarang Semua ya. dipending. Semua dipending. Oke, semoga aja kembali normal. Heeh. Mas Rizku bisa berangkat duluan. Iya, Nanti siap. aku nyusul aja. Oh siap. Dan kalian yang nonton harus nyusul. Nah, Harus nyusul, bener. Wajib nyusul ya, teman-teman ya. Wajib nyusul. Jadi semangat, yang penting semangat, Penting semangat. optimis, Heeh. dan jangan pesimis, itu aja ya. Iya. heeh. Terus berusaha sekeras mungkin. Berusaha sekeras mungkin. Setelah berusaha kita pasrah, kita berdoa, berdoa. Biar tinggal ya. menunggu magic aja. Iya. Emang itu jamu yang manjur banget sih. Iya. Soalnya kalau udah ngalamin, emang magic itu berpengaruh gitu. Iya, emang bener-bener berpengaruh. Berpengaruh. Aku pun ngerasain itu loh. Kan aku apply 3 beasiswa dan ditolak 2. Tapi satunya rezekinya cuma di situ. ya, itu Iya. hasil dari usaha lah gitu. Bener, hasil dari usaha. Yang penting kerja keras ya teman-teman Iya. ya. Oke, sekian dulu ya di podcast episode pertama ini. Kita udah bahas banyak tentang beasiswa LPDP. Semoga bermanfaat buat para teman-teman yang scholarship hunter di luar sana. Semoga kalian bisa mengikuti jejak Mas sobat Andre. saya, Mas Rizku. Semoga ya, semoga Amin, nanti kita ketemu ngopi-ngopi di Iya, sana. ngopi-ngopi di Paris. Iya,
berdiskusi tentang masa depan Indonesia. Oh iya. Harus itu. Harus itu. Soalnya kita future leader kan. Iya, future leader. Oke, terima kasih. Sekian ya teman-teman ya. Kita nantikan di episode selanjutnya kita bakalan bahas beasiswa Erasmus nih bareng awardee Erasmus. Terima kasih dan see you.